adalah komitmen resmi yang diucapkan oleh seorang pegawai dalam rangka menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan penuh tanggung jawab. Peranan sumpah atau janji pegawai sangat penting dalam struktur pemerintahan dan bagi pegawai negeri sipil. Secara khusus, berikut adalah beberapa peranan utama dari sumpah atau janji pegawai. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. Meningkatkan profesionalisme. Yang ketiga, mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. 4. Memperkuat dedikasi dan kebanggaan. 5. Membina mental yang baik. 6. Menjaga netralitas. 7. Menjadi contoh yang baik. Yang kedelapan, pelaporan diri. Pengangkat sumpah atau janji pegawai adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengangkat pegawai negeri sipil atau PNS dalam jabatan melalui proses sumpah atau janji. Pejabat ini biasanya adalah orang yang menempati posisi tinggi dalam struktur pemerintahan atau organisasi, seperti kepala daerah, menteri, atau pejabat setingkat yang ditunjuk satu. Proses pengangkatan sumpah atau janji pegawai diatur dalam berbagai peraturan termasuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 tentang sumpah atau janji pegawai negeri sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang juga mengatur tentang sumpah atau janji PNS 3. Pengambilan sumpah atau janji pegawai adalah proses resmi di mana seorang pegawai negeri sipil atau PNS mengucapkan sumpah atau janji sebagai bagian dari pelantikan dalam jabatan. Proses ini biasanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan diikuti dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah atau janji. Berikut adalah tahapan umum dalam proses pengambilan sumpah atau janji pegawai di Indonesia. 1. Persiapan. 2. Susunan acara. 3. Pelaksanaan. 4. Dokumentasi. 5. Rohaniwan. Tata cara pengambilan sumpah janji pegawai di Indonesia diatur dengan ketentuan yang cukup rinci untuk memastikan prosesnya berjalan dengan serius dan resmi. Berikut adalah langkah-langkah umum yang diikuti dalam proses pengambilan sumpah atau janji pegawai. 1. Persiapan. 2. Susunan acara. 3. Pelaksanaan. 4. Dokumentasi. 5. Rohaniwan. Pembuatan dokumen sumpah atau janji pegawai adalah proses penting yang harus dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pembuatan dokumen sumpah atau janji pegawai. 1. Penyusunan naskah sumpah atau janji. 2. Pengumuman dan daftar pegawai. 3. Pendaftaran pengambilan sumpah. 4. Rekapitulasi pegawai. 5. Draft berita acara. 6. Penyusunan undangan. 7. Pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji. 8. Dokumentasi. 9. Pengarsipan dokumen. 1. Pangkat. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar pengajian. Setiap pegawai diangkat dengan pangkat tertentu dan kenaikan pangkat merupakan penghargaan atas pengabdian pegawai tersebut terhadap instansi. Pangkat PNS di Indonesia terbagi menjadi 4 golongan utama, yaitu golongan 1 juru, golongan 2 pengatur, golongan 3 penata, golongan 4 pembina. 2. Jabatan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam kerangka suatu satuan organisasi. Jabatan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jabatan struktural, jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, seperti sekretaris jenderal, direktur, kepala seksi, dan lain-lain. Jabatan fungsional, jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu satuan organisasi, misalnya penelitian, dokter ahli, juru ukur, dan lain-lain. Hubungan antara pangkat dan jabatan sangat erat, di mana pangkat pegawai negeri sipil yang diangkat dalam suatu jabatan harus sesuai dengan pangkat yang diterapkan untuk jabatan itu. Dalam jabatan struktural, pegawai negeri sipil yang berpangkat lebih rendah tidak dapat membawahi langsung pegawai negeri sipil yang berpangkat lebih tinggi. Untuk membuat
membuat dokumen daftar urut kepangkatan DUK pegawai, Anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Pengumpulan data pegawai. Kumpulan data pegawai yang akan dimasukkan ke dalam DUK termasuk nama NIP, pangkat, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan tanggal lahir. 2. Penyusunan berdasarkan pangkat. Susunan pegawai dalam DUK berdasarkan pangkat tertinggi terlebih dahulu. Jika ada pegawai dan dengan pangkat yang sama, urutkan berdasarkan TMT tanggal mulai tugas berikut. Pengarsipan. Setelah dokumen DUK selesai dibuat, lakukan pengarsipan dengan baik untuk keperluan administrasi dan dokumentasi kepegawaian. 8. Pengumuman. Umumkan DUK yang telah ditetapkan dengan cara yang jelas sehingga pegawai yang bersangkutan dapat dengan mudah yang membaca dan memahami posisi mereka dalam urutan keperangkatan. DUK merupakan dokumen penting yang digunakan sebagai bahan objektif dalam pembinaan karir PNS berdasarkan sistem karir sistem presentasi kerja.